ikuti perkembangan terkait apa namanya? Terkait perkembangan standar proses pembelajaran. Ini wajib, kita harus mengikuti perkembangannya. Karena di sana ada poin-poin yang akan mengubah poin-poin dalam survei kita pada guru-guru seperti itu. Juga poin-poin pada akreditasi. Nah, selanjutnya adalah konstruktif, kemudian kooperatif, kekeluargaan, demokratif, kemudian aktif, humanis, berkesinambungan, terpadu, dan komprehensif. Ini adalah 4 prinsip dari supervisi seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi eh, terkait perilaku supervisi yang disampaikan oleh apa namanya Goodman di sini. Di sini ada perilaku ini supervisi berarti orang-orang yang melakukan supervisi atau asesor ya. Nah, ada perilaku asesor di sini yang disampaikan oleh Dikti, pertama adalah direktif. Direktif ini lebih kepada kita sebagai supervisi itu atau seperti supervisor itu lebih pada memastikan guru-guru ini mengikuti SOP-SOP yang kita berikan. Kalau nggak sesuai dengan SOP-SOP yang kita berikan, maka guru-guru ini bisa kena punishment seperti itu atau hukuman atau nasihat atau yang lainnya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh perilaku supervisor direktif ini adalah telling, kemudian directing, kemudian demonstrasi, kemudian standardizing, kemudian enforcing, di mana guru-guru itu eh, apa namanya sebagai asesor itu lebih kepada satu arah dalam melakukan supervisornya. Seperti misalnya menceritakan kamu tuh harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, jangan lupa seperti ini ya. Kemudian melihat apa namanya guru-guru mendemonstrasikan apa yang kita ceritakan sama mereka, kemudian membuat standar kepada mereka. Ini akan mengekang guru-guru untuk berpikir kritis dalam mengembangkan lembaga pendidikannya. Seperti itu. Apalagi misalnya yayasan atau kepala sekolahnya enggak melihat perkembangan dari standar proses pendidikan dan penilaian akreditasi guru. Fokusnya kepada peraturan-peraturan lama supervisi seperti itu. Udah fokusnya pada peraturan lama supervisi, nggak melihat perkembangan proses pendidikan yang ada, kemudian memiliki sifat atau perilaku asesor yang direktif, cenderung menuntun-nuntun terus. Nah, kebalikan dari direktif, ini adalah non-direktif. Di mana di sini asesor itu seolah-olah tidak memiliki keilmuan. Mereka berpikir bahwa yang punya keilmuan itu guru. Yang punya skill atau wadah atau jalur-jalur untuk mengembangkan diri itu guru. Mereka itu nggak punya kemampuan. Hingga akhirnya mereka melakukan supervisor akan tetapi lebih kepada mendengar saja. Kemudian lebih apa namanya? eh, lebih kepada diskusi-diskusi saja seperti itu. Memberikan klarifikasi dan yang lainnya, itu hanya mendengar saja. Kalau misalnya guru-guru salah, itu nggak ada punishment. Ini kebalikan dari direktif, yaitu non-direktif. Kemudian yang terbaik yang bisa dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah kolaboratif. Di sini di mana asesor selaku supervisor supervisi di sini bukan hanya mendengar saja, mendengar iya, berdiskusi iya, kemudian memberikan soal-soal masalah iya, seperti itu. Ketika guru-guru nggak melakukan hal yang urgen, itu diingatkan, bahkan mungkin ketika hal itu fatal, maka bisa diberikan teguran. Ketika guru itu melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang apa namanya sifatnya hanya nggak terlalu urgen, itu dibiarkan saja seperti itu. Nah, ini adalah perilaku supervisor yang disampaikan adalah Glickman seperti itu. Nah, kemudian terkait teknik supervisi, di sini terbagi menjadi dua, yaitu supervisi individual yang warna biru individual, kemudian yang hijau ini adalah kelompok. Ini contoh teknik supervisor individual. Yang pertama adalah kunjungan ke kelas, di mana kepala sekolah atau guru yang ditugaskan sebagai supervisor ini datang ke kelas entah direncanakan, entah tidak direncanakan dengan guru yang bersangkutan. Kemudian kunjungan observasi. Afan, di sini kunjungan kelas ini hanya sebatas melihat saja tanpa ada penilaian. Jadi hanya berkunjung ke kelas, oh guru sudah melakukan ini, sudah melakukan itu tanpa ada dokumen dan yang lainnya, kemudian meninggalkan kelas.
Ini misalnya kepala sekolah ya, ini muter-muter ketika sedang ada waktu kosong untuk melihat ada guru apa enggak, ini gurunya gimana ngajarinnya, ada alat ajar apa enggak, seperti itu. Ini hanya kunjungan kelas biasa saja. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan observasi. Kalau kunjungan observasi ini memiliki dokumen di mana kepala sekolah atau guru yang diberikan wewenang ini melakukan observasi proses pembelajaran mulai dari pembukaan, kemudian isi sampai penutup dan yang lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pertemuan individual. Nah, pertemuan individual ini bisa berupa apa namanya? Pemintaan dokumen-dokumen, kemudian ditanya-tanya, berdiskusi, ataupun apa namanya? Guru-guru ditanya-tanya terkait bagaimana perkembangan pendidikan, bagaimana pemikiran mereka terkait pendidikan, bagaimana pemahaman mereka terkait perkembangan pendidikan seperti itu. Ini pertemuan individual. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan antar kelas. Ini guru satu, berapa kelompok guru, ini melakukan kunjungan ke satu guru seperti itu dan yang lainnya. Kemudian ada kunjungan kelompok di sini seperti pertemuan dan rapat. Ternyata pertemuan dan rapat ini adalah bagian dari supervisi, Bapak Ibu. Ini yang jarang sekali kita temukan, kita sadari bahwa sebetulnya pertemuan dan rapat ini adalah bagian supervisi. Bagaimana kita dalam rapat atau pertemuan itu nanya sama guru gimana, ada masalah apa enggak, apa yang kamu lakukan seperti ini termasuk bagian supervisi. Kemudian selanjutnya diskusi kelompok dan pelatihan, ini juga bagian dari supervisi. Nah, selanjutnya adalah metode supervisi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 metode supervisi. Yang pertama adalah supervisi tradisional. Kalau supervisi tradisional ini lebih kepada guru-guru atau kepala sekolah ini datang untuk mengobservasi gurunya ke kelas. Guru melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, entah itu direncanakan atau tidak, seperti itu. Ini metodenya klasikal seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada praobservasi. Praobservasi ini sebelum guru melakukan observasi, kepala sekolah melakukan observasi supervisi, ini menyampaikan dulu ke guru yang bersangkutan, Bu, nanti yang akan di apa namanya, yang akan disupervisi itu ini. Nah, nanti tolong kuatin ini, suatu ketika nanti akan kita observasi seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan observasi, penilaian, kemudian adalah post observasi, di mana di sini guru-guru diberikan rapor. Ketika guru diberikan lapor apa kekurangannya, kemudian diberikan apa namanya eh, RTL. Nah, ini biasanya ditanyakan oleh asesor pada poin akreditasi apa namanya bahan SM nomor 246 itu pada poin 5.1. Ini biasanya guru-guru ditanya oleh asesor mana bukti rapornya, rapor hasil dari supervisi. Kemudian dari hasil lapor supervisi otomatis ada kekurangan-kekurangan di sana. Nanti guru-guru diminta untuk membuat RTL, rencana tindak lanjut. Nah, dari poin yang kurang ini apa yang kurang? Oh, misalnya pembelajaran diferensiasi guru belum menguasai. Kemudian di sana ada catatan. Catatannya adalah eh, guru melakukan pelatihan terkait diferensiasi dan yang lainnya hingga bertumbuhnya kompetensi di sana. Ini adalah pos dari observasi. Nah, ini adalah komponen supervisor, 4 komponen penting yang kita lakukan dalam mensupervisi guru seperti itu. Yang pertama adalah terkait pedagogik. Kalau kita melihat Bapak Ibu eh, dari ranah taksonomi belum terkait ranah kognitif ya, ranah kognitif manusia. Ranah kognitif manusia, kita pingin anak-anak itu memiliki high order thinking skill. Akhirnya kita membuat berbagai macam program pembelajaran hingga anak-anak memiliki kemampuan high order thinking skill. Tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana guru memiliki kemampuan high order thinking skill? Seperti itu. Nah, di sini penting sekali kita sebagai apa namanya kepala sekolah ataupun yayasan, kita harus melakukan supervisor itu bukan hanya sebatas ranah administrasi saja. Kita harus mengembangkan pedagogik guru, kemampuan berpikir guru, kesadaran pendidikan guru. Ini perlu kita supervisi seperti itu. Karena sekolah yang berkembang bukan sekolah yang lahir dari guru-guru yang hanya manut SOP.
Kalau guru-guru hanya menurut SOP, siapa yang akan mengembangkan? Seperti itu. Sedangkan yang namanya kebutuhan pendidikan, ini akan terus berkembang. Sebagaimana kebutuhan dunia terhadap manusianya seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita membangun apa namanya? Kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, bagaimana level pertama adalah eh, apa namanya? Mengenal ataupun menghafal seperti itu. Nah, apakah guru mengenal apa sih pembelajaran diferensiasi? Itu kita tanya sama guru. Bu, menurut Ibu nih, apa itu diferensiasi? Menurut Ibu nih, apa itu asesmen diagnostik? Menurut Ibu nih, apa itu asesmen formatif dan sumatif? Ini perlu ditanyakan sama mereka dalam bentuk supervisor seperti itu. Bahkan kegiatan ini bukan hanya dilakukan untuk supervisor saja, tapi ketika rekrutmen guru. Jadi ketika rekrutmen guru itu perlu kita tanya sama guru-guru yang mau apa daftar ke kita. Untuk apa? Untuk menyadari mereka bahwa mereka itu banyak kurangnya dengan perkembangan pendidikan yang saat ini ada seperti itu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka banyak kurangnya, maka ketika masuk ke dalam sekolah itu motivasi mereka adalah belajar. Oh, saya kurang terkait pemahaman asesmen. Belajar. Tapi kalau guru-guru nggak mengetahui, nggak mengenal kekurangannya apa, buru-buru mau belajar. Yang ada dikasih teori, dikasih praktik seperti disalahkan semua seperti itu. Karena kurang literasi, diskusi dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah terkait pemahaman. Ditanya sama guru terkait pemahamannya. Gimana Bu, menurut Ibu kalau misalnya ada kejadian seperti seperti ini, apakah itu termasuk asesmen diagnostik, apakah itu termasuk asesmen formatif seperti itu? Ditanyakan sama mereka. Kemudian C3-nya adalah praktik, baru dilihat di observasi. Guru-guru bagaimana praktik ajarnya. Kemudian C4-nya analisis, ditanya guru-guru terkait analisis. Bu, misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana menurut Ibu? Ajak mereka menganalisis. Kemudian minta mereka mengevaluasi. Dengan begitu, dengan cara apa namanya supervisi yang seperti itu, ini akan membuat guru-guru memiliki kemampuan high order thinking skill terkait proses pendidikan. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa ranah kompetensi itu ada 4, itu pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian sosial dan profesionalnya. Baik, ini salah satu contoh yang ada pada dokumen supervisi dan penilaian kinerja guru MPPKS dan PKG dari Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan 2019. Di sini Anda sampaikan bukan patokan ajak. Mengikuti boleh, tapi bukan patokan ajak. Karena hal-hal yang ada di dalam ini akan berkembang sesuai dengan perkembangan standar proses pembelajaran di negara kita. Kalau kita bisa melihat bersudut pandang jauh ke depan seperti itu, hingga membuat level standar proses pembelajaran kita itu seperti yang saya sampaikan ini bukan patokan aja. Poin-poin yang 4 ini bisa jadi apa namanya? Bisa jadi acuan, tapi poin-poin dalamnya ini bisa dikembangkan. Kok dikurangi asalnya jangan. Nah, ini pun aspek-aspek yang dinilai dari apa namanya? Yang dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan 2019. Nah, ada cerita lucu Kang Yazid. Jadi ada sebuah kepala sekolah ya. Ini baru dapat dia ceritanya. Dia baru dapat dokumen ini. Dengan bangganya dia sampaikan ke guru-guru semuanya. Ini dokumen yang benar dari pemerintah, Masya Allah gitu kan. Tanpa dia pahami bahwa dokumen ini memang dari pemerintah, tapi ini dikeluarkan tahun 2019. Sedangkan tahun 2022-nya ada perkembangan standar proses pembelajaran di sana. Kemudian dalam supervisornya dari Ban PT nomor 246 tahun 2024 ada perkembangan di sana. Nah, jadi nggak relevan kalau kita hanya mengacu pada dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2019. Padahal sudah 5 tahun, ada perkembangan yang sangat banyak dan itu tidak disadari. Seperti itu. Maka saya sampaikan di sini, ini bukan patokan ajak. Nah, pada patokan poin apa namanya supervisi, ya, patokan poin supervisi itu tidak ajak ya, dan akan selalu mengalami perkembangan. Acuannya ada dua. Yang pertama adalah acuan standar proses pembelajaran. Ini akan terus berkembang. Ini perlu kita sadari dan kita pelajari bahwa proses pembelajaran itu akan terus berkembang. Kemudian acuan penilaian guru dalam akreditasi
Pemeriksaan nomor 246 tahun 2004 ini akan terus berkembang seperti itu. Nah, di sini contohnya, contoh poin-poin, anak langsung share aja pada dokumennya mungkin ya. Baik, baik, baik. Nah, nah, ini kalau apa namanya? Kalau mau dilihat dari paduan akreditasi, bisa dilihat di peraturan BAN-SM nomor 246. Di sana ada poin-poin terlebih ya, terlebih saran kami, terlebih acuannya coba lihat yang pada catatan asesor seperti itu. Jadi untuk bocorannya, kalau kita hanya melihat dokumen dari Ban SM yang 246 itu bukan catatan asesor, tapi itu untuk catatan sekolah seperti itu. Poin-poin penilaian sekolah. Kalau poin-poin penilaian asesor ini jauh lebih lengkap di sana. Nah, ini yang Anda sampaikan, Bu Tirima, poin satu yang ini, bahwa guru-guru itu dituntut untuk membuat RTL, rencana tindak lanjut dari supervisor. Ini poin-poin yang sangat penting, yang harus guru-guru, kepala sekolah, kemudian yayasan pahami, bahwa poin-poin akreditasi atau poin-poin penilaian guru supervisi ini akan terus berkembang, tidak bisa jadikan acuan pokok seperti itu. Baik, selanjutnya Anda akan coba share terkait rencana ya. Ini anak sudah janji untuk share. Sebentar. Uh, Gimana nih cara share-nya? Nah, ini anak akan share terkait rencana ya. Bagaimana sih cara membuat rencana? Uh, nah, ini salah satu contoh bagaimana sih rencana kepala sekolah ini membuat rencana supervisor. Jadi supervisor ini supervisi ini bisa kita lakukan penilaian itu empat penilaian. Yang pertama adalah penilaian dari kepala sekolah, kemudian ada penilaian dari teman sejawat, kemudian dari eh, murid, kemudian ada penilaian dari orang tua murid seperti itu. Anda bisa sudah tampak belum Ustaz yang Anda share? Belum tampak, Seth. Nah, ini lagi Belum proses. tampak. Baik. Lagi proses. Baik. Sudah tampak Ustaz? Belum. Belum tampak? Sudah, sudah. Sudah ya? Baik. Nah, ini adalah contoh dari perencanaan dokumen perencanaan supervisi guru. Nah, yang pertama adalah membuat rencana program. Nah, di sini apa namanya? Kegiatan supervisor bisa dilihat di sini ada nama guru, kemudian mapel, kemudian bulan, kemudian di sini ada keterangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di pojok sini ada keterangan hal-hal yang disupervisi. Bisa kita lihat di sini minggu keempat pada bulan Oktober ini misalnya Bu Anissa ini dilakukan supervisi semua jenis administrasi kelas. Jadi di sini pada tanggal Oktober tanggal 4 ini guru-guru diminta untuk menyerahkan semua administrasi kelasnya seperti itu. Kemudian pekan pertama bulan Novembernya ini perencanaan program pembelajaran keterampilan melaksanakan pembelajaran. Kemudian ini apa namanya? Guru-guru ditanya-tanya, dilakukan apa namanya? Dilakukan wawancara pada yang pekan ke-1. Juga dilakukan apa namanya? Dilakukan observasi proses pembelajaran. Kemudian ada juga penilaian terkait akhlak pada Allah, akhlak beragama, akhlak pada lingkungan warga sekolah, akhlak pada instansi dan pekerjaan. Pada pekan keempat bulan September ini adalah penilaian melalui teman sejawat seperti itu.
Jadi teman sejawat guru-guru yang lain ini juga diberikan hak untuk menilai atau mensupervisi teman-temannya. Hanya saja yang dilakukan penilaian bukan terkait proses atau administrasi, melainkan terkait sikap dan yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh apa namanya supervisi dari dokumen pembelajaran guru. Di sini ada biografi guru, Oke, ya, makasih ya. kelihatan Ustaz? Kelihatan. Kan ya? Baik. Kemudian ada SK guru. Nah, ini guru-guru tolong dibuat SK-nya ya bagi yang belum ada SK-nya. Kemudian ada Kaldik. Kemudian ada dokumen rencana kerja. Tahun ngapain aja. Kemudian analisis CP menjadi TP, kemudian ATP. Nah, ATP di sini kalau kita melihat dari kalau kita tanya ya, sebetulnya kalau kita tanya sama Dinas Pendidikan Daerah, itu mereka akan ada TP, ada Prota, ada Promes, ada silabus seperti itu. Nah, kalau kita ATP ini digabungkan semuanya. Jadi Prota, Promes, silabus, ATP ini gabung jadi satu dokumen dan mungkin banyaknya hanya 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar seperti itu. Nggak terlalu banyak. Nah, dan alhamdulillah dengan efisiensi dari dokumen itu kita lebih baik lagi, lebih mudah untuk guru dan akreditasi pun kemudian ini pelaksanaan supervisi akhlak guru ini oleh teman-teman sejawat. Jadi teman-teman sejawat juga melakukan penilaian terhadap guru ini terkait akhlak dan adabnya, juga terkait penyakit-penyakit hati yang lainnya, apakah ada ghibah, fitnah dan yang lainnya. Kemudian ini ada supervisi pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran supervisinya ada wawancara dulu kalau kita. Mungkin ini tidak tertuang dari yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan, tapi ini untuk membangun sekolah yang good to great, yaitu mencari apa guru-gurunya ini memiliki keilmuan, daya juang, pemahaman yang berkembang terkait proses pendidikan. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu dalam mensupervisi guru. Jangan sampai ternyata guru kita AA semua nilai supervisinya. Akan tapi faktanya mereka hanya mengikuti SOP-SOP yang ada tanpa mau mengembangkan kemampuan pendidikannya. Seperti itu. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu bahwa penting dalam supervisi adalah menganalisis kemampuan berpikir atau pemahaman guru-guru terkait proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini kegiatan pembelajaran observasi, ada kegiatan pembuka, inti, kemudian kegiatan penutup yang kita sudah sesuaikan pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 terkait standar proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada rekapitulasi di sini. Bagaimana nama guru, jabatannya apa, kemudian skor pemahamannya berapa, skor praktiknya berapa, kemudian catatannya apa, seperti kekurangan. Ini terkait dokumen rekapitulasi. Nah, sebetulnya ada beberapa dokumen lagi mungkin yang apa namanya yang perlu kita sampaikan, tapi waktunya masih ada nggak Ustaz? Atau dilanjut nanti saja? Tanya jawab dulu nih. Dilanjut pertemuan selanjutnya, Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Itu mungkin sedikit gambaran terkait supervisi ya. Jadi supervisi ini bukan hanya sekedar melihat atau mengecek menilai terkait administrasi saja, tapi lebih penting adalah melihat atau mengecek bagaimana kemampuan penalaran, analisis, kemudian supervisi atau pengembangan pendidikan dari guru-guru kita agar sekolah kita terus berkembang, go to great seperti itu. Sebagai disampaikan oleh Kang Yazid bahwa guru-guru itu perlu belajar seperti dan itu perlu disupervisi. Baik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Syukran wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Gagah Harnis yang telah menyampaikan materinya. Cukup ya, banyak ya ilmu yang bisa kita dapatkan, faidah-faidah yang bisa kita dapatkan. Kemudian saya akan menyerahkan eh, kepada sesi tanya jawab ya. Kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab open mic aja ya. Siapa yang ingin bertanya ya, siapa yang ingin eh, menyampaikan pertanyaan ya bisa langsung angkat tangan dan kami persilahkan untuk yang menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fikum ya, baik itu ke, eh, kepada Mas Gagah atau kepada Kang Yajiz. Barakallahu fikum. Tafadhol, silahkan.
Nah, silahkan Pak. Pak Haryanton ya, silahkan. Nah, tafadhol Ibu Rufaidah menyampaikan pertanyaannya. Tafadholi, silahkan. Afwan, Ustadz sebenarnya bukan Rufaidah itu. Oh, Aktor istri saya, qadarullah. barakallahu fikum Ustaz. Eh, Ustaz Abdul Baik. Muslim, tafadhol. Khair, insyaallah. Nah, tadi apa namanya ada di komponen supervisi ya yang dibahas oleh Ustadz Gagah itu. Kemudian di setelahnya itu ada kompetensi diantaranya pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalisme ya. Nah, di situ kan ada nilai 3, 2, 1, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Ana ingin tanyakan, nilai 3, 2, 1, 4 itu dasarnya dari mana saja? Apakah memang sudah ketentuannya demikian, atau memang sudah ada penilaian khusus gitu, ditentukan oleh lembaga tersebut? Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Ustaz, langsung dijawab Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Sebetulnya itu bukan nilai Ustadz, tapi yang tadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan simbol atau kode untuk supervisi yang dilakukan. Nomor 1 itu simbol di sekolah kita untuk melakukan supervisi terkait dokumentasi. Jadi ketika karena kalau kita tuliskan supervisi dokumentasi itu terlalu panjang, habisnya banyak space seperti itu. Oleh karena itu kita logokan saja, simbolkan saja nomor 1 itu untuk supervisi apa namanya dokumentasi, nomor 2 untuk supervisi sesama guru terkait adab dan akhlak, kemudian nomor 3, 4, 5 itu supervisi apa? Nomor 2 itu supervisi terkait kepala sekolah ya terkait apa namanya wawancara dengan guru terkait pemahaman juga perkembangan dari kemampuan eh, pendidikannya seperti itu. Kemudian nomor 3, 4, 5 ini lebih kepada supervisi dari teman-teman sejawat seperti itu terkait adab dan akhlaknya. Jadi itu bukan nilai, hanya ya simbol-simbol. Ada pula misalnya dalam supervisi guru-guru sekolah A melakukan penilaian itu berbasis A, B, C, D seperti itu. Sedangkan sekolah lain itu skalanya 1 sampai 10 atau sekolah lain skalanya 1 sampai 6 atau sekolah lain skalanya 1 sampai 5. Itu tidak ada acuan bakunya dari pemerintah. Ini bisa dikembangkan dan disadari oleh sekolah masing-masing seperti sesuai dengan kebutuhannya. Karena sebagaimana yang tadi Anda sampaikan bahwa salah satu prinsip dari supervisi itu praktis, sistematis, kemudian objektif, kemudian realistis. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dari sekolahnya itu sendiri. Itu mungkin Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Silahkan untuk penanya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Ana yang akan bertanya ya. Mungkin kepada Kang Yajis ya. Tadi antum menyampaikan ya em, berpengalaman ya bekerja bersama Gen Z ya. Mungkin bisa antum sampaikan Ustaz ya sisi-sisi positif dari Gen Z ini yang bisa kita kembangkan dan apa kira-kira sisi-sisi yang akan menghambat ya pekerjaan sekolah dalam bekerja sama dengan Gen Z ya sehingga kita bisa menanggulanginya untuk kemudian hari. Barakallahu fikum. Eh, Jazakumullah khairan afiduna mashkurina ma'jurin.
Ya, Masya Allah. Tantangan ya ini Gen Z itu sebenarnya Bapak Ibu Ah, sekali. Maksudnya lebih pada ke sini ya Bapak Ibu. Kaitan dengan apa yang pernah anak-anak memang ini juga beberapa sekolah itu ya mengeluhkan gitu ya ketika guru-guru guru-gurunya Ustaz ini adalah dari pondok dan tidak memiliki pengalaman dalam sisi pembuatan administrasi atau mereka merencanakan lah gitu ya. Merencanakan pembelajaran itu harus seperti apa. Kemudian pedagoginya juga harus bagaimana. Tadi disampaikan oleh Mas Gagat juga. Kemudian kan sisi lain sekolah membutuhkan dokumen gitu ya. Yang tidak sekali lagi dokumen yang kalau kita bicara tentang dokumen, Anda setuju dengan Mas Gagat, jangan hanya sekedar di atas kertas Bapak Ibu. Jangan sekedar hanya untuk mengumpulkan gitu. Ya, tapi ini menjadi guideline untuk bekerja, untuk berbudaya yang positif di sekolah itu. Nah, terus tadi yang Anda sampaikan itu, Gen Z itu ya, atau para anak muda dari lulusan pondok atau bahkan lulusan kuliah sendiri pun gitu, ketika disuruh coba untuk membuat RPP atau menyusun TP atau segala macamnya itu kan masih agak bingung gitu ya. Nah, sebenarnya tadi gitu, kita mendorongnya satu adalah untuk memberikan contoh kepada Gen Z itu. Kalau mau mendorong secara tertib administrasi dan mana administrasi tidak hanya sekedar kertas, maka tunjukkan dari kita sebagai leadernya. Gitu. Tunjukkan ini loh gitu apa polanya kita dalam membuat administrasi itu seperti ini gitu. Sehingga dari pola itu Gen Z itu akan mengerjakan mengikuti hal itu, kemudian dia mengeksplorasi. Nah, salah satu kelebihannya itu dia mampu beradaptasi dan eksplorasi cepat gitu. Karena dia bisa memanfaatkan teknologi yang terkini juga gitu kan. Lalu Bapak Ibu sekalian, terkadang juga kita sebagai kepala sekolah atau sebagai manajemen ya banyaknya itu menuntut saja gitu. Nah, ini yang ditemukan itu gitu. Menuntut untuk guru yang baru lulus, guru yang bahkan dari pendidikan pun tidak baru lulus untuk membuat sesuatu gitu. Sesuatu dari sisi administratifnya untuk memandu pembelajaran. Namun gitu ya, itu tidak ada pembekalan lagi sekali lagi. Tidak ada pembekalan, tidak ada contoh format ataupun ya sama sekali dibebaskan saja gitu. Sehingga ini yang menjadi stuck gitu. Apa-apa ketika ketika sesuatu itu diberikan gitu, maka akan menjadi stuck gitu. Akhirnya ngeluh apa? Ngeluh sendiri gitu. Kepala sekolahnya, aduh, ini mah Gen Z ya gitu ya. Susah untuk diarahkan, susah untuk mengumpulkan karena nggak mengerti dan lainnya. Sementara kita sendiri tidak ada contohnya untuk memberikan sesuatu itu sehingga mereka bekerjanya itu bagaimana gitu. Nah, sekali lagi untuk positifnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan mereka itu ketika sudah diberikan secara jelas gitu ya. Antum nanti bekerja di sebagai guru itu seperti ini gitu ya. Nanti di sekolah itu tidak hanya mengajar saja, tapi antum nanti akan mereport kepada kami bagaimana perkembangan anaknya, ada kasus apa, laporkan kepada kami kalau ada temuan kasus di kelas secara manajemen gitu. Jadi jangan didiamkan. Atau ketika ada siswa yang melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, maka sampaikan itu. Nah, ketika hal itu dijelaskan oleh kepada mereka gitu ya, apa job desk-nya dan lainnya, gitu, mereka akan memanfaatkannya, akan mengerjakannya dengan optimal. Insya Allah, karena alhamdulillah gitu, teman-teman kami ya tadi yang baru lulus pesantren itu tidak hanya waktu itu tidak sekedar menjadi musyrifah gitu ya, tidak hanya sekedar menjadi musyrifah, tetapi mereka juga dibebankan dengan beberapa aktivitas lain gitu, aktivitas untuk membantu kami dalam hal mengelola perpustakaan, dalam hal mengelola kantin atau bakolah gitu, dalam hal mengelola perdapuran gitu. Yang tadinya kalau kita lihat ya itu akan susah gitu kalau umpamanya mereka akan banyak mengeluh gitu kalau tidak ada kejelasan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, administrasi itu sekali lagi tidak hanya sekedar memenuhi apa tidak jangan sampai itu memenuhi lemari saja gitu. Jangan sampai itu Bapak Ibu cuma buat untuk keperluan dinas lah gitu. Jangan sampai itu dibuat untuk gaya-gayaan itu. Yang mubazir gitu ya. Kertas, tinta gitu. Apalagi kalau cuma hasil copas gitu. Tapi cobalah buat sesuatu yang administratif itu menjadi guideline bagi para pemuda gitu yang akan bekerja dengan Bapak Ibu, bagi para generasi seterusnya.
Karena ini bentuknya keberlanjutan kalau bicara tentang administrasi itu. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi sarana formalitas saja gitu. Ini yang perlu kita sadari sebagai pengelola di sekolah itu gitu. Kalau mau optimal ya tadi, senjata itu jangan jangan cuma jadi pajangan aja gitu administrasinya gitu. Insyaallah. Habis seperti itu Ustaz. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, kami berikan kesempatan lagi. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada malam ini. Ya, semoga kalau ini ada yang minta file, Ustaz, gimana cara di share-nya, Ustaz? Kalau memang bukan di grup bincang Islam, apa? Bincang program sekolah kayaknya susah, Ustaz ya. Kalau di sini nggak bisa di-share. Di Barakallahu grup fikum. bincang, di grup aja mungkin Ustaz. Di grup kan? Atau di share itu, Kang Yazid, apa link grupnya? Mungkin bisa Oh ya? ya, bisa nanti dikirimkan lagi. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah Ustaz. khairan. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Ayakum, ayakum. Mas Gaga kapan ini ke Bandung ini? Wah, udah langsung out ya. Nah, ada pembahasan 8 standar pendidikan berseri ini, Ustaz. Masya Seru Allah. juga. Lah, Seru juga. Ustaz. Afwan mau tanya sedikit. Nah, Fadal, Pak Ustaz Runi, Aziz, Masya Allah. apa dari Ibnu Abbas Cikarang ya? Gimana? Ustaz Yasis, apa dari Ibnu Abbas Cikarang kalau boleh tahu? Ya, Anda pernah di situ. Masya Allah, ya dulu pernah lihat antum di SMP ya, nggak salah. Oke, syukron. Baik. Oke, makasih, syukron Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ya. sama.